Indonesia. Wah, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Yang lebih baik. Ya, masih di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Ketemu lagi sama Nuke dan ada partner Nuke nih. Ada Aisyah di sini. Yang bakal nemenin kalian semua ya, dengan informasi-informasi yang pastinya bermanfaat buat kalian semua, ya enggak? Iya dong, dan pastinya bisa menjadikan kalian lebih baik lagi nih. Wah, kayak tagline kita ya kan? Iya dong. Nah, ngomong-ngomong nih, udah kangen liburan belum sih? Jangan ditanya kalau itu, udah kangen banget aku tuh bisa traveling kemana naik pesawat. Ayo cepatan. Aduh, coba di sini ngaku siapa yang udah kangen banget liburan ya. Nah, karena tema kita akan membahas bagaimana kita bisa melakukan travel, tapi ini yang travel backpacking atau backpackers biasa disebut ya. Ya, mungkin ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk kalian yang mau traveling nanti ya. Setelah pandemi, di list dulu aja, didengerin dulu info-infonya dari kita. Ya, kita menghalu-halu dulu. Kita halu-halu dulu jalan-jalan, tapi sebelum kita jalan-jalan kita mau ajak bahas kalian karena banyak banget nih rumor yang beredar simpang siur terkait dengan vaksin ketiga. Perlu nggak sih kita melakukan vaksin ketiga, dan kalau emang perlu karena apa sebenarnya? Nah, benar bang, karena banyak yang worry nih Aisyah. Katanya nih setelah habis vaksin 6 bulan kemudian antibodi kita udah mulai turun lagi. Jadi makanya banyak banget penduduk atau masyarakat Indonesia yang mulai mencari vaksin ketiga dong. Nah, sedangkan benar tadi kata kamu, vaksin ketiga memang sudah ada di Indonesia, tapi baru hanya untuk tenaga kesehatan dan juga seperti keamanan ya, kayak polisi. Nah, kayak gitu-gitulah. Benar banget. Tapi sebenarnya apakah ini hanya gosip, hanya sebuah rumor belaka? Nah, ini kalau misalkan kita nanya apakah antibodi tubuh kita itu beneran turun. Nah, para peneliti di Cina ini sudah meneliti vaksin Sinovac. Nah, mengutip dari laman Kompas, ini hasil risetnya menunjukkan bahwa antibodi yang dihasilkan dari vaksin Sinovac ini menurun setelah responden menerima vaksin kedua. Nah, katanya gitu, dan temuan ini tuh didapat dari pengecekan sampel darah orang dewasa, range usianya itu dari 18 tahun hingga 59 tahun dalam kategori yang sehat. Jadi memang ternyata kalau Sinovac itu memang benar antibodinya menurun setelah 6 bulan nih, makanya diperlukan vaksin ketiga yang sekarang sudah masuk tapi didahulukan untuk nakes terlebih dahulu. Iya betul. Jadi memang belum keseluruhan masyarakat bisa menerima dosis ketiga ini ya. Tapi setidaknya kita nih udah vaksin gitu loh, daripada belum sama sekali. Betul, paling enggak vaksin itu kan ditujukan untuk pengenalan tubuh terhadap virus. Jadi ketika virus yang benerannya masuk, nah antibodi kita itu sudah siap sehingga nanti begitu kita kena tidak akan mengalami gejala-gejala yang terlalu berat. Karena antibodi kita sudah siap ya. Bener banget, tapi memang tadi kan Sinovac. Nah sementara ini kita melansir dari laman Antara News, bulan lalu ilmuwan Inggris ini meneliti vaksin Pfizer dan AstraZeneca. Dan dari penelitian itu ditemukan bahwa perlindungan yang diperoleh dari 2 dosis kedua vaksin tersebut memang mulai menurun nih dalam jangka waktu 6 bulan. Oh, ternyata Pfizer dan juga AstraZeneca juga menurun setelah 6 bulan ya. Jadi gosip yang menyebar hanya Sinovac aja yang turun salah. Karena AZ dan juga Pfizer juga mengalami penurunan setelah 6 bulan. Iya. Nah, ini banyak banget sih sebenarnya, bahkan di India juga para penelitinya melakukan penelitian dan mereka menyebutkan antibodi COVID-19 menurun 4 bulan setelah vaksinasi dosis kedua. Dan vaksin yang mereka teliti ini ada Covishield dan Covaxin. Sama nih, malah Covaxin dan Covishield ini tadi hanya dalam jangka waktu 4 bulan sudah mulai menurun antibodinya. Nah itu dia, tapi walaupun peneliti di India ini masih mengumpulkan data dari seluruh daerah sebelum kemudian bisa memutuskan dengan pasti akan memberikan dosis ketiga atau tidak. Tapi seperti Indonesia, prioritas mereka adalah vaksinasi lengkap untuk 944 juta warga India. Betul. Nah jadi kalau misalkan kalian sudah divaksin beberapa bulan yang lalu dan juga kalian itu bukan tenaga kesehatan, gak perlu terlalu khawatir ya. Tetap jaga kesehatan dan tetapkan protokol kesehatan dengan ketat karena
karena kalau misalkan kita ngomongin nakes itu kan hari-hari langsung berkontak-kontak Langsung pria gitu ya. dengan korban, dengan Dengan- pasien. Nah itu dia, makanya mereka selalu menjadi prioritas. Nah walaupun mereka juga pasti menetapkan protokol, tapi yang namanya setiap hari ketemu gitu ya. Dan juga kalau misalkan pasiennya banyak kan kecapean juga. Nah kita yang bukan nakes tetap jalankan protokol kesehatan. Kalau bisa nggak usah lah ya rame-ramean ya di tempat umum Betul. gitu. Nah, ini banyak banget sih ngomong-ngomong soal pandemi. Kita pasti selain harus jaga kesehatan, gaya hidup kita juga harus disesuaikan nih atau dirubah mungkin ya kan. Benar. Seperti kayak gini aja deh gitu. Kita pakai masker setiap hari. Pastikan muka berminyak. Ya nggak sih, lepas masker Jerawatan. tuh jerawatan. Nah Nah ini mungkin bisa menjadi tips buat kalian juga tentang gaya hidup di masa pandemik ya. Kalau tadi udah ngomongin antibodi ya, walaupun menurut penelitian vaksin akan menurun antibodinya nanti setelah 6 bulan. Yang penting kitanya dari sekarang udah terus jaga kesehatan, makan makanan yang sehat. itu dia, karena apalagi nih yang nggak boleh turun? Imun. Terus selain imun Kita- apa lagi? Apalagi nih? Kecantikan juga nggak boleh menurun dong pemirsa. Itu udah pasti. Ih, walaupun di rumah doang kan. Apalagi kita pakai masker nih, emang nggak kelihatan sih, tapi tetap aja ya harus glowing ya kan. Iya dong, gitu loh. Karena kan kalau misalkan kita sekarang apa zoom gitu kan, jangan mentang-mentang di rumah doang terus dilihat makin lama makin kucel. Ih, pasangan kita juga kan ngeliatnya kayak aduh males gitu. Kamu kenapa sih? Kok selama pandemi ini muka kamu berminyak, jerawatan, Iya kan? kusam gitu? Nah makanya Mau nih dong. kita sekarang di sini mau kasih tips bagaimana kalian supaya tetap bisa glowing meski di rumah aja. Iya Asik nggak tuh? betul, apalagi glowing in the dark. Loh, beda lagi. Bisa begitu ya? Glow in the dark nih. Serem dong. Serem banget gitu. Oh, lagi tidur. Kenapa iya. kok tahu nyala? Nyala mukanya kayak lampu. Yoi. Enggak. Kita di sini mau bahas kalian tuh tetap harus glowing ya meski di rumah. Gimana caranya nih? Nah ini salah satu tren yang lagi berkembang pesat banget nih di tengah pandemi adalah tren kecantikan atau perawatan kulit. Nah Tuh. kalau misalkan akhir-akhir ini produk skincare dengan bahan alami ini semakin dikenal ya. Dan juga pastinya menyita perhatian masyarakat, menyita perhatian kita berdua juga pastinya. Ya. Dan hal ini tuh dikarenakan kesadaran untuk memperhatikan kesehatan kulit sekaligus menginginkan kulit wajah yang lebih sehat. Terus juga glowing, apa-apa glowing, ih kamu glowing gitu kan. Bener. Nah makanya banyak dari mereka juga berharap banget untuk bisa mewujudkan impian tersebut tanpa harus bersusah payah menggunakan make up. Nah jadi sekarang adalah trennya untuk orang bergeser dari yang tadi yang make upan mulu, sekarang trennya bergeser ke skincare. Jadi Bener. mau skincareannya cuma 1 step lah, 2 step sampai 10 step juga dilakuin gitu ya. Saking kita juga udah makin gak ada kerjaan di rumah mulu gitu. Rebahan lagi, makan lagi, Nah. Netflix lagi, film, apalagi ya skincarean guys. Jadi kalau masa pandemi udah kelar, kalian bisa lepas masker. Wih, kok tambah glowing? Ya iyalah, skincare-nya kenceng. Kenceng say, itu menandakan sebenarnya kita tuh nggak ngapa-ngapain di rumah ya say, perawatan aja. Bener banget. Jadi tapi nih ya, nggak hanya muka yang dijaga, kesehatan kita juga pastinya yang utama. Ya, jadi jaga kesehatan diri kalian ya pemirsa dan juga keluarga atau kerabat-kerabat deket kalian nih secara ekstra dari rumah. Gitu. Jadi nggak, kalau tadi udah kecantikan, perawatan kulit, pemeliharaan kesehatan dan kebersihan diri juga menjadi hal yang penting banget dan wajib diperhatikan di tengah kondisi pandemik seperti ini. Benar. Mulai dari kalau kita kemana-mana nih, kalau yang masih ada kegiatan di luar, hand sanitizer-nya jangan dilepas ya, jangan lupa ditaruh di tas, atau kalau ketemu keran bisa cuci air tangan di bawah air mengalir, itu lebih baik lagi. Terus sabun mandinya mungkin ada yang antiseptik atau apa ya, jadi lebih diperhatikan. Dan pembersih lantai pun nih jangan lupa, jangan mentang-mentang di rumah nggak kemana-mana lantainya nggak dipel, itu bakteri virus banyak berserang di situ gitu kan. Benar banget. Jadi kalau misalkan kalian merasa sabun antiseptik yang kalian gunakan untuk mandi itu biasanya bikin kering, nah bisa solusinya adalah hanya menggunakan sabun antiseptik ketika kalian baru pulang dari bepergian. Iya, Nah kalau betul. misalkan hari-hari kalian nggak kemana-mana, kalian bisa gunakan sabun kalian yang lain lah ya. Ya, yang biasa ya kalian Ya, pakai. tapi ya selama masih mandi sih kalian pasti akan baik-baik aja ya. Itu dia, kecuali kalian udah di rumah aja rebahan doang terus nggak mau mandi-mandi, ya
wassalam itu sih. Nah itu dia. Dan berikutnya nggak kalah penting adalah mentang-mentang di rumah aja, terus sekarang juga kalau misalkan tempat kebugaran belum semuanya dibuka, menjadi alasan kalian untuk malas berolahraga. Nah, banyak banget solusi olahraga yang bisa kalian lakukan di rumah aja. Kalau misalkan sekarang nih, nggak cuman kerja kantoran ataupun sekolah yang online, karena juga sekarang kita bisa menemukan guru-guru online, kelas-kelas Zumba, yoga, dan senam-senam lainnya itu banyak sekali dibuat di online. Jadi kalian bisa ikutan gitu kan. Yap. Buka laptop kalian, kalian bisa olahraga di mana aja, mau di kamar kek, mau di taman, mau di kamar mandi kek. Yang penting kalian olahraga ya. Jangan lupa Bener. paling enggak seminggu 3 hari lah kalian olahraga. Iya, sehari ya 15-30 menit itu udah cukup lah. Nah itu. Kalau di rumah ya kalian bisa workout sendiri. Benar kata Aisyah tadi, buka YouTube banyak banget di situ. Ya kan? Nah itu dia. Kalian Jadi bisa ikutin deh. jangan sampai kalian di rumah doang hanya menumpuk lemak itu ya. Jadi Lancak banget. lancak ya gitu. Jadi kalau bisa diolahragain, nggak boleh males, banyak banget Bener. solusinya. Bener banget, itu harus penting banget olahraga, jangan sampai dilupa. Terus ini ada yang selanjutnya, berkegiatan dari rumah secara optimal dengan perangkat elektronik nih. Jadi untuk menekan angka penyebaran virus COVID-19, masyarakat pun dihimbau untuk dapat memusatkan segala aktivitas dari rumah. Kalau sekarang kita tahu ya WFH udah banyak. Jadi ya kalau memang masih bisa kerjanya dilakukan dari rumah, nggak ada salahnya. Bisa mengurangi mobilitas di luar kan. Jadi mengurangi juga kita bawa virus dari luar ke rumah untuk keluarga. Bener nggak? Benar banget. Nah kalau lagi kangen banget nih sama kita berdua gitu kan, kita juga ketemunya secara virtual gitu kan, nggak ada masalah, nggak ada yang punya masalah kan. Bener. Kita juga senang-senang aja ketemu kalian gitu Iya, ya. pastinya. Nah. Terus apalagi nih, mungkin ya kita elektronik itu spesifik kayak misalkan laptop kalian lah bisa dipergunakan yang untuk nge-zoom atau apapun, atau yang lagi LDR ya ditahan-tahan dulu. Benar, masih banyak solusi ya yang bisa dilakukan secara virtual. Dan kalau misalkan ngomongin tentang smartphone juga sekarang tuh udah nggak ada lagi yang nyebut handphone karena semuanya sudah smart ya. Udah smart. Kita bisa melakukan apapun menggunakan smartphone kita ini, mulai dari ngambil gambar, mau mulai meeting kayak, mau pacaran kayak kalian, mau apalah belanja pun semuanya bisa dilakukan di Yap. perangkat elektronik kalian. Betul. Gitu. Terus kalau misalkan nih kita di rumah doang gak kemana-mana, perlu cantik gak sih? Perlu lah buat diri sendiri. Perlu ya? Perlu lah. Jadi harus tetap stylish dong walaupun di rumah aja. Iya, alis on point. Ih, alis tuh on point. Gitu ya, alis on point gitu kan walaupun di rumah doang. Jadi kalau ada telepon dadakan atau apa, oh tenang, alis sudah. Iya dong. Jadi walaupun di rumah doang, kalau bisa janganlah kalian pakai baju-baju yang udah bolong-bolong itu ya, gitu tolong. Celana-celana belel kalian itu atau daster-daster kalian yang sudah wasam bisa dijadiin keset sebenarnya. Nah itulah gitu kan, hantu pun malas lah melihat kalian begitu ya kan. Jadi walaupun kalian banyak menghabiskan waktu dengan berkegiatan di rumah aja, tapi jangan sampai kalian nggak menutup kemungkinan ya untuk terlihat kece nih. Karena Kece, bener. dalam beberapa kegiatan itu kalian tetap dituntut untuk bisa tampil rapi dan mempesona. Stylish, ya kan. Jadi sayang baju-baju kalian yang udah beli terus nggak dipakai. Nah daripada busuk ya di lemari. Busuk itu nanti dimakan rayap baju-baju kalian itu karena Bener. kalian nggak kemana-mana. Jadi pakai aja lah kalau lagi pagi siang itu ya malam boleh lah kalian ganti daster butut kalian lagi kita. Karena sebenarnya nih dengan kita menggunakan baju-baju yang cantik, kita berdandan seolah-olah kita mau keluar, itu tuh bisa menjadi mood booster kita juga. Ini bisa menaikkan imunitas karena terbukti bisa menaikkan imunitas loh, Betul. karena menyenangkan diri sendiri, menyenangkan Happy. semua orang yang ada di rumah gitu kan. Itu juga bisa menambah kebahagiaan kalian. Nah, aku tuh kadang-kadang nih ya kalau misalkan malam minggu doang gitu kan. Malam minggu doang kayak niatnya cuma mau nonton film gitu kan. Padahal niatnya mau nonton film. Aku suka ini loh, suka dandan loh. Oh ya, Iya, berasa kayak di bioskop ya jadinya. iya pakai baju gitu kan, dandan gitu, terus makeup dikit gitu, terus pakai minyak wangi Biar gitu wangi, kan. ya. Gitu. Terus udah abis itu nonton film, siapin cemilan. Biasanya kalau weekend kalau emang lagi bosen banget, lagi pengen jalan-jalan tuh aku melakukan itu gitu loh. Walaupun kita sebenarnya kita lagi menipu diri sendiri, kita nggak kemana-mana, Kita kita di halu. rumah aja. Tapi Kita itu lagi halu. cukup membantu rasa kangen kita untuk berjalan-jalan loh.
betul. Itu boleh dicoba banget. Boleh dicoba. Apalagi nonton yang serial traveling gitu, kemana-kemana. Alamak, ini pikiran udah kemana-mana ini jadinya. Itulah, kok pakailah sepatu katamu itu kan. Berenangnya di mana? Nggak sehalu itu ya, enggak ya? Sehalu itu Enggak, juga enggak. sih. Aneh nggak sih lo di rumah pakai sepatu kata? Nah itu ya. Iya, serasa lagi mau ini snorkeling sama diving dia. Iya makanya, ya nggak apa-apa Ya udah lah. tiduran di kasur, kempak Biar gitu. seneng aja, nyenengin hati lah gitu. Nah ngomong-ngomong, mungkin ada nih setelah pandemi yang mau traveling ke luar negeri tapi kendala di bahasa. Nah, banyak banget tuh ya. Termasuk aku sih. Termasuk. Nah, apalagi kalau misalkan kalian lagi mulai bosen nonton series, semua series udah ditonton gitu kan. Apalagi sampai bingung. Apalagi kalian belajar lah bahasa gitu ya. Ini bisa menjadi solusi juga supaya kalian tetap bisa aktif, menambah wawasan dan juga mempergunakan waktu kalian dengan lebih baik nih. Karena manfaatnya banyak banget ya. Iya banyak banget sih, memang apalagi saat ini dituntut kita udah cakap harus bisa berbahasa asing, Inggris lah setidaknya kayak gitu. Nah mungkin bagi kalian yang mau traveling ke luar negeri ataupun buat belajar aja gitu kan, mungkin ada manfaatnya kali, mungkin menurut Aisyah jago berbahasa Inggris tuh Oke, menurut atau berbahasa asing deh. bahasa asing ya, sodikap gitu kan, itu asing juga dong. Iya. Nah kalau misalkan membahas kendala kalian, ini takut liburan ke luar negeri karena kalian terkendala bahasa. Nah ini tuh kalau misalkan kalian memiliki kesempatan ke luar negeri merupakan hal yang fantastik sekali gitu ya. Nggak semua orang memiliki itu, apalagi ke negara impian kita sendiri. Nah jadi kalau misalkan kalian punya mimpi ke luar negeri, nah inilah saatnya kalian paling tidak belajar bahasa dulu lah ya, belajar bahasanya dulu gitu. Kalau misalkan kalian punya mimpi untuk bisa ke Korea, bolehlah mulai belajar bahasa Korea. Tapi kalau misalkan negara-negara lain pada umumnya ini kan harus bahasa Inggris lah ya paling nggak gitu. Oh, ini ya, iya betul. Nah jadi sebelum kalian keluar negeri baru mimpi belajar bahasanya aja dulu. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan kesempatan untuk kalian bisa jalan-jalan ke luar negeri, udah tinggal bawa koper aja gitu say. Nggak ada kendala ya. Wah berarti saya harus belajar nih abis ini nih. Benar banget, karena selain menghemat tenaga dan waktu untuk nggak bolak-balik buka Google Translate gitu ya, ataupun kamus ketika mau berinteraksi sama orang, ini juga memudahkan banget karena kadang-kadang kita mau nanya, terus kita bentar buka-buka dulu, pas baru mau Iya. lah orangnya kemana? Udah Males kabur. lah nungguin kita gitu kan. Udah kabur. Gitu, paling enggak yang harus kalian kuasai adalah bahasa teknik berkomunikasi dasar aja dulu. Ya, gitu. yang simple-simple, yang Yes. penting kalian bisa ngerti, jadi bisa cus jalan-jalan ke luar negerinya kan. Nah, Gitu. selain untuk mempermudah kalian di mana-mana mau keluar negeri gampang atau apa gampang, ternyata pinter bahasa asing katanya bisa jadi cuan. Ih, gimana tuh? Jadi cuan ya kan, kita bisa jadi freelancer untuk translator dan juga interpreter ya kan. Kalau kita udah bisa bahasa asing, kita bisa ngajar juga kan. Nah, dari situ cuan datang. Bener juga Ya ya. kan, cuan buat beli kalian skincare. Nah, baju. itu dia. Baju lah ya. Itu karena emang kalau misalkan di era sekarang itu persaingan dalam mencari kerja itu sulit. Kalian mau S1, S2, S dong gitu kan. Es dong. itu persaingannya tuh ketat banget karena banyak sekali orang yang ingin memiliki pekerjaan. Nah, dengan kalian bisa menguasai bahasa asing itu merupakan nilai plus tersendiri Ya, nih. bisa menjadi salah satu ruang kerja buat kalian juga ya. Kayak tadi kalian bisa ngajar. Ya kan, jadi translator karena sekarang banyak banget tuh yang buka-buka perusahaan asing ya kan untuk menjadi translate bahasa gitu. Mereka bikin tulisan atau apa, kita yang translate ke bahasa asingnya. Betul banget. Atau bahkan sesimpel kalian mau kerja di restoran gitu ya, misalkan menjadi reception atau menjadi waiter atau jadi apapun itu ya. Nah itu akan menjadi nilai plus juga nih kalau kalian bisa bahasa asing. Nah bisa kerja di restoran yang lebih besar gitu kan. Iya, Nah. karena kan mungkin tamu-tamu yang datang bisa jadi wisatawan asing ya kan. Iya betul sekali gitu. Tadi
udah dibahas juga nih, apalagi selanjutnya. Bisa jadi cuan, terus juga bisa menjadi prospek kerja yang luas banget. Nah kalau misalkan kalian mau mencari pekerjaan yang bidangnya berkaitan dengan bahasa asing yang kalian kuasai, bisa banget nih. Tentunya prospek kerjaannya pun sangat luas dan kalian bisa menyesuaikan dengan passion kalian. Misalnya passion kalian adalah nonton drakor ya. Kalau kalian sekalian belajar bahasa Koreanya, who knows kalian tuh bisa dapat kerjaan di Korea. Iya, betul. Nah kalian lihatlah tuh opa-opa berkeliaran setiap hari ya, daripada kalian cuma tonton doang kayak opa-opa gitu kan, dia juga nggak denger gitu loh. Jadi mendingan kalian belajar bahasanya, kalian langsung datang ke sana. Nah puas-puasin lah kalau sampai muntah-muntah itu ya melihat Banget opa opa-opa, seharian iya. gitu. Siapa tahu kalian nemu jodoh opa-opa di sana ya kan. Iya. Udah makin seneng lah kan kalian itu. Nah itu dia, jadi kalau misalkan kalian lagi suka sama sesuatu, kalian gak banyak kerjaan, bolehlah kalian mulai belajar bahasa asing. Terserah bahasa apa aja yang menjadi passion kalian, karena Betul. nantinya pasti bermanfaat, nggak mungkin Pasti. enggak Ya. ya. Dan katanya nih kalau kita belajar bahasa asing, Aisyah, itu bisa memiliki manfaat sebagai kita tuh punya daya ingat yang kuat gitu atau tajam gitu. Oh iya, setajam apa nih? Setajam silet. Enggak lah ya. Jadi katanya kalau kalian jago berbahasa asing, pastinya kan kalian pernah melalui proses belajar yang enggak mudah. Namanya bukan bahasa yang sehari-hari kalian kuasain kan. Nah selama proses belajar itu kan biasanya kan kita mempelajari banyak kosakata baru, tata bahasa baru, cara pengucapan yang baru. Itu tanpa disadarin ternyata kalian telah melatih otak kalian untuk mempertajam daya ingat. Nah benar Itu. banget, jadi ini bisa menjadi solusi selain kalian mengisi TTS di koran gitu ya. Ini bisa menjadi solusi untuk mengasah otak kalian. Nah karena kalau misalkan semakin lama otak kalian gak pakai, itu udah pasti dong. semakin turun kapasitasnya. Iya. Jadi kita otak itu sama seperti otot di dalam tubuh. Jadi kita tetap harus melatih terus menerus. Kalau misalkan otot tubuh kita latih dengan berolahraga, nah kalau misalkan otak kita Ya. latihnya dengan mempelajari hal-hal Baru, baru. bener. Banyak kan games-games yang untuk otak gitu ya, games-games memori, TTS. Iya, Nah jadi belajar bahasa jangan- juga bisa menjadi solusi. Jangan taunya Mobile Legend aja ya. Jadi coba dicari games-games yang mungkin bisa mengasah otak tadi, benar kata Aisyah ya kan. Terus banyak banget nih keuntungan mungkin yang lainnya, tapi kita nggak bisa sebutkan satu-satu ya. Ya, pokoknya intinya kalau kalian belajar bahasa asing itu nggak ada ruginya buat kalian. Benar. Pastinya banyak bermanfaat dan manfaatnya pun banyak banget ya. Jadi jangan ragu untuk belajar bahasa asing dan Sip. juga kalian minati tapi nggak boleh cepat menyerah. Kalian harus tetap belajar secara rutin. Benar Wah. banget. Pokoknya yang namanya belajar apapun itu baik, ilmu itu dibawa kita sampai kapanpun ya. Wah seru banget ya pembahasan kita. Tapi waktu kita di segmen ini sudah habis. Kita akan Betul. kembali lagi dengan tema kita yaitu travel backpacking. Wah udah gak sabar kan, pasti kita mau berbagi info ke kalian tentang backpacking tuh serunya kayak gimana. Makanya tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.